Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz akan menjelaskan tentang mudhaf ilaih. Apa sih mudhaf ilaih itu? Definisinya adalah bertemunya dua kata benda dalam satu kalimat. Nah, kata benda pertama disebut dengan mudhaf. Apa yang perlu dilakukan untuk mudhaf? Satu, tidak boleh diberi al. Yang kedua, harokat menyesuaikan kedudukan di dalam kalimat. Contoh, kitab Pak Guru, bahasa Arabnya adalah Kitabul Ustadi. Di dalam kalimat tersebut ada dua kata benda yang bertemu. Satu kitab, kedua al-ustad. Maka susunannya bagaimana? Susunannya adalah Kitabul Ustadi. Kenapa kata kitab kok didhammah? Karena dia jadi mubtada. Karena di awal kalimat, sehingga dia didhammah. Dan untuk kata kitab tidak boleh diberi al. Karena apa? Karena mudhaf, kata benda pertama. Kata benda kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Apa yang perlu dilakukan untuk mudhaf ilaih? Satu, harokat akhir di kasroh. Untuk kata benda keduanya disebut dengan mudhaf ilaih ini, harokat akhirnya di kasroh. Nah, untuk al yang kedua, untuk alnya kondisional. Contoh, ra'aitu kitabal ustadi. Saya melihat kitabnya ustad. Ra'aitu kitabal ustadi. Di situ dalam kondisi di ra'aitu, saya telah melihat. Ini susunan fi'il fa'il. Fi'ilnya ra'a, fa'ilnya tu. Saya telah melihat. Nah, sedangkan kitab di situ jadi objek. Karena dia jadi objek, maka dia harus di fathah. Kitabal. Kenapa kata kitab tidak diberi al? Karena kitab adalah mudhaf. Kata benda pertama, kata benda keduanya ustadi. Dia wajib di kasroh karena mudhaf ilaih. Nah, di sini sudah saya sebutkan bahwa untuk mudhaf ilaih untuk alnya kondisional. Nah, yang dimaksud kondisional di sini seperti contoh, ra'aitu kitaba ustadi. Saya telah melihat kitabnya guruku. Saya telah melihat kitab dosen. Sehingga ra'aitu kitabah, kata kitabah di sini di fathah karena jadi objek dari kata ra'aitu. Kemudian untuk ustadinya ini kan mudhaf ilaih, kata benda kedua. Dia wajib di kasroh terlebih dahulu. Nah, setelah itu kenapa untuk kata ustadnya padahal dia mudhaf ilaih boleh diberi al? Dia tidak boleh diberi al karena kitab ini mudhaf, kata benda pertama, mudhaf ilaihnya adalah ustad, dia harus di kasroh. Di samping kata ustad ini jadi mudhaf ilaih, dia juga jadi mudhaf. Mudhaf ilaih dari kata ustad mana? Ya. Sehingga di sini ada tiga kata benda. Satu,
dua sama ya. Saya beri contoh yang lain. Halaman rumah Pak Guru. Maka bagaimana menyusun kalimat tiga kata benda ini? Yang pertama, sahatu ditomah dan tidak diberi al. Kenapa? Karena kata saha adalah mudhof, kata benda pertama. Kemudian kata benda keduanya atau mudhof ilaihnya adalah baiti. Kata baiti harus dikasroh. Nah, terus kok tidak diberi al? Karena di samping dia adalah mudhof ilaih, dia adalah mudhof, kata benda pertama, sehingga tidak boleh diberi al. Mudhof ilaihnya mana untuk kata dari kata bait ini? Kata bait ini mudhof ilaihnya kata al-ustadi. Dia wajib kasroh dan diberi al. Kalau misalnya nanti di sini diberi kata saya misalnya, maka di sini juga tidak boleh diberi al. Halaman rumah guruku misalnya, maka di sini untuk kata yaknya ini tidak boleh diberi al. Kata ustadznya tidak boleh diberi al. Karena apa? Karena di samping dia jadi mudhof ilaih dari kata bait, dia juga jadi mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Kata ustadz, dhamir atau kata ganti berupa ya yang menunjukkan saya, guru saya. Itu. Saya kira itu keterangan ustadz terkait dengan mudhof ilaih. Karena beberapa contoh yang sudah disampaikan dari contoh yang sudah disampaikan oleh kalian atau kalian tulis kemarin di minggu kemarin itu ada beberapa yang masih salah.